Judul tesis adalah peranan relawan dalam mengimplementasikan strategi komunikasi kebijakan publik dalam menangani COVID-19 oleh Swita Melani, PGP LSPR, nomor induk mahasiswa 202 111 20032. Bab 3. Metodologi penelitian. Paradigma. Paradigma yang digunakan adalah paradigma konstruktivis, di mana dari case study, studi kasus dapat menjadi desain dari penelitian. Case study menjadi fokus research penelitian yang digunakan dalam hal ini untuk mengetahui desain, bagaimana peran relawan dalam mengimplementasikan strategi komunikasi kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19 kepada publik atau masyarakat. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif sifatnya, yaitu kata atau wawancara. Kemudian metode ini juga dinamakan metode post-positivistik karena didasari filsafat post-positivisme, karena proses penelitian tidak terpola, seni tidak pasti. Data penelitian bersifat interpretasi, hasil temuan di lapangan, dengan populasi atau sekelompok tertentu dengan menggunakan instrumen analisa, peneliti untuk menguji suatu hipotesis yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan metode wawancara, FGD, observasi, dokumen, dan data visual. Narasumber kami adalah para relawan, baik secara individu maupun organ, dari Hands for Help, Pertiwi, dan Solmed, lembaga yang terkait dalam hal ini gugus tugas COVID atau para medis, dan masyarakat yang terdampak. Fokus penelitian kami adalah pada bagaimana relawan berperan, apa dan bagaimana dalam mengimplementasikan kebijakan publik kepada masyarakat. Mulai dari kebijakan itu disampaikan pada tahap awal, strategi relawan untuk membantu implementasi kebijakan tersebut, hingga hasil kerja di lapangan atas kegiatan membantu kebijakan publik kepada masyarakat yang dilakukan relawan. Teknik pengumpulan data. Data primer adalah data yang didapatkan dengan melakukan wawancara, interview yang mendalam atau in-depth interview kepada para relawan. In-depth interview ini dilakukan untuk mengetahui mendapatkan gambaran bagaimana relawan membantu publik mengimplementasikan strategi komunikasi yang telah dilakukan oleh pemerintah. Data lain yang kami gunakan adalah data sekunder, yang mana adalah semua tools atau alat yang digunakan relawan dalam membantu mengimplementasikan strategi komunikasi pemerintah tersebut, yang dapat berupa poster, selebaran baik di medsos maupun hard copy, bantuan sosial, bantuan prokes, kampanye keliling, spanduk maupun media elektronik dan tradisional yang digunakan. Sementara teknik analisis data dapat berupa data collection, data reduction, dan data display. Dalam hal bagaimana agar kita dapat mengelola data yang ada sehingga bermanfaat dan dapat memberikan solusi menyelesaikan permasalahan yang ada, analisa data teknis perlu dilakukan. Tahapan yang dilakukan dalam hal ini adalah mengkoleksi semua data yang ada, kemudian di-grouping dengan melakukan editing coding. Setelah pengelolaan data selesai dilakukan, kita harus menganalisa data yang telah kita kelola tadi. Analisa ini dilakukan untuk menguji apakah penelitian yang kita pahami masih harus diuji kembali. Masih adakah pertanyaan terkait hasil pengelompokan data yang kita lakukan? Dan jika masih ada, bagaimana metodenya kita lakukan jika masih ada pertanyaan? Bahkan jika terjadi kesalahan, kita juga harus tahu bagaimana merevisi kesalahan yang terjadi. Setelah analisa data dilakukan, selanjutnya kita perlu membuat penafsiran analisa yang telah kita buat. Kita harus melakukan perbandingan antara penafsiran analisa dengan perumusan yang telah ada. Hal ini harus dilakukan agar kita dapat membuat kesimpulan apakah kita setuju dengan rumusan yang telah ada atau tidak setuju dengan rumusan yang telah ada. Teknik pemeriksaan atau validasi dilakukan adalah untuk mendapatkan atau mengukur apakah penelitian kita ini masih cocok atau valid, ketepatan apa yang kita ukur atau lakukan. Dalam hal ini dapat dilakukan pendekatan multimetode dengan mengumpulkan dan menganalisa data untuk mendapatkan kebenaran yang handal. Triangulasi merupakan cara untuk menguji kebenaran tersebut dengan menyampingkan sebanyak mungkin tingkat penyimpangan atau bias yang terjadi
pada pengumpulan serta analisa data. Hal ini mengingat dalam penelitian kualitatif, penelitian menjadi sumber utama atau fokus penelitian itu sendiri. Dalam hal ini, metode triangulasi yang dapat digunakan adalah triangulasi teori. Perumusan pernyataan penelitian merupakan hasil akhir penelitian kualitatif dengan teori strategi komunikasi, kebijakan publik, dan relawan. Triangulasi sumber data, teknik melalui sumber perolehan data dan berbagai metode menggali kebenaran informasi, interview, observasi. Triangulasi waktu menggunakan banyak pengumpulan dan analisa data. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian dengan relawan dilakukan di Jakarta, penelitian dengan gugus tugas COVID-19 dan para medis juga dilakukan di Jakarta. Masa atau waktu penelitian dimulai pada akhir kuartal 2020 dan awal 2021. Lokasi penelitian di kantor atau di tempat resmi lainnya yang ditentukan secara bersama. Demikian kami sampaikan presentasi bab 3 metodologi penelitian kami, Jakarta 18 Desember 2020.